ceritakan juga bagaimana pengalaman saya masa lalu gitu. Nanti kalau ada waktu insya Allah kita baca Masail Jahiliyah. Akan tapi saya ingat perkataan seorang salaf gitu ya, yang anan Afan tidak ingat siapa namanya beliau. Katanya qissatu qaumin ahabbu ilayya min alfi hadis atau mi'ah hadis gitu. Jadi ceritanya seseorang, ceritanya satu kaum itu lebih saya sukai daripada 100 atau 1000 hadis gitu. Maksudnya apa? Di situ karena satu kisah itu ikhwan jazakumullah bisa kita ambil banyak sekali pelajaran. Seperti tadi itu bayani Bapak Samsul, berapa yang dapat kita ambil pelajarannya gitu. Di antaranya ikhwan jazakumullah Al-Qur'anul Azim. Salah satu uslubnya mengasih pelajaran kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala membawakan cerita-cerita kaum yang dulu. Seperti ceritanya kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Fir'aun, kaum Raja Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Nah, dari situ ikhwan jazakumullah, dari cerita-cerita itu bagaimana? Dari situ itu kita bisa mendapatkan faedah yang berlipat-lipat ganda. Terkadang kalau kita dibacakan satu hadis ikhwan jazakumullah ya, kita nggak nyantel. Tapi dengan cerita, oh orang ini pernah begini. Lalu aku nggak mau deh jadi seperti itu. Aku mau begini aja, nggak mau jadi seperti orang seperti itu. Seperti juga ceritanya Imam Fakhrur Razi, ya, yang mengatakan dia itu sebelum kembali kepada pemahaman salaf, beliau ini menekuni pemahaman tauhid asma wa sifat dengan pemahaman ahli kalam. Sehingga beliau ini mengatakan yang salah satu teks bahasa Arabnya kurang lebihnya adalah begini. Man jaroba tajribati arafa ma'rifati. Barang siapa mencoba dengan seperti yang telah saya lakukan dengan percobaanku, maksudnya dia itu mengatakan dengan sifat dan asma Allah dengan ini aja, dengan dengan apa yang di otaknya gitu. Misalkan pentakwilan yang belum pernah sebelumnya, takwil tersebut belum pernah dikatakan oleh salafun saleh, yakni 3 generasi pertama. Misalkan tangan Allah itu ditakwil dengan itu rahmat Allah, yadullahi maghlulah. Seperti bal yadahu mabsutatan, itu ditakwil dengan kedua tangan Allah ini adalah sedang mengasih rahmat kepada umatnya, kepada hambanya. Dengan seperti itu ya, orang yang menekuni ilmu kalam seperti itu, seperti Fakhrur Razi ini, seperti siapa Imam Fakhrur Razi ini, itu dengan kebingungan-bingungan yang ada, maka akan tahu gitu ya, akan tahu kebingungan-kebingungan apa yang dia dapatkan oleh Imam Fakhrur Razi ini kalau menekuni ilmu kalam. Nggak ada ketemunya gitu, nggak ada ujung anunya gitu. Kalau menekuni ilmu kalam, semakin lama semakin bingung, semakin lama semakin bingung. Ya udah, kalau kita misalkan tangan Allah, ya udah itu tangan Allah. Tangan Allah punya tangan. Akan tapi apakah tangan Allah seperti tangan makhluk? Tidak. Sedangkan sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kaki gajah dengan kaki semut tidak sama. Sama-sama kaki namanya. Kaki meja dengan kaki kamera ini yang untuk sandaran ini. Enggak sama. Apalagi itu tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluknya tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun di dunia ini.
Adapun kalau sama namanya nggak sama bentuknya dan nggak sama rupanya. Begitu ya. Kembali ikhwan jazakumullah, seperti tadi bahwa seperti yang saya katakan tadi, saya juga mau menceritakan pribadi saya sebelum seperti yang telah tadi jazakallahu khair Bapak Samsul yang telah menceritakan pengalaman beliau. Sebenarnya saya lebih kepingin tahu jauh ya pengalaman beliau ini tentang apa? Tentang iya menjadi pengalamannya ketua. Karena anak ini seperti beliau tapi belum pernah menjadi ketua gitu. Jadi ngikut-ngikut aja, membebek. Le, kowe ngene ya, iki damalke poso mutih 3 dina. Engko terus hari terakhir aja turu. Sak nyepan we engko batal amalan kuwi. Posone mutih. Oleh apa nih kok jadi bahasa Jawa? Mungkin ada yang nggak tahu bahasa Jawa ya. Maaf ya. Apa namanya? Puasanya mutih, makannya cuma makan apa? Nasi putih sama air putih, nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai gula. Semua yang putih, yang semua yang itu yang namanya mutih itu. Itu pemahaman yang salah sekali dengan pemahaman Yaumul Bid, yaitu yang tanggal 13, 14 dan 15. Jauhnya, menyimpangnya. Gitu. Sampai yang mungkin pernah mencoba ini ya, kita 3 hari itu udah di sini tuh ya Allah sepertinya nggak ada olinya gitu, mau gerak-gerak ini seperti lino-lino sekali gitu. Terus hari terakhir nggak boleh tidur lagi, nyet gitu aja udah batal katanya. Iya, tadi gini. Ehwannya jazakumullah dulu pengalaman saya ya, yakni ini sekaligus kenalan juga. Nama saya adalah Muhammad Rafi'i. Karena seperti antum juga, thalibul ilm, maksudnya penuntut ilmu dari ustadz-ustadz kita yang sama. Ustadz Syafiq, Ustadz Farid, Ustadz Usman Maki, sama ustadz-ustadz kita. Juga pelajaran kita sama. Adapun dahulu saya belajar di satu asrama namanya satu asrama gitu. Memang Masya Allah sistem pelajarannya bagus sekali. Waktunya nggak ada yang terbuang. Bagus sekali. Andaikan hal tersebut diterapkan pelajarannya, pelajaran salaf, pelajaran salafus soleh, Masya Allah, mungkin bisa bagus sekali. Tapi sayangnya pelajarannya masih kitab kuning. Maksudnya kitab kuning itu, kalau kita katakan kitab kuning, konotasinya qala Allah dan qala Rasulnya sedikit sekali. Bahkan mungkin cuma di permulaan aja. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Kebanyakan yang begitu. Ya. Jadi jauh sekali dengan manhaj salaf. Jadi jadinya waktu itu anak keluar dari pesantren, yaitu sekitar 7 tahun, nggak punya rasa keimanan itu nggak ada. Jadi memang kalau di pesantren diwajibkan untuk sholat jamaah. Diwajibkan untuk tiap hari membaca Quran 1 juz. Diwajibkan untuk qiyamul lail, sholat setelah jam 12 malam. Diwajibkan membaca